Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan membicarakan tentang benarkah Nabi Adam alaihissalam bukan manusia pertama. Selama ini yang kita yakini manusia pertama itu Nabi Adam. Belakangan ada yang menghembuskan isu-isu ada manusia lain sebelum Nabi Adam. Jadi ada pertanyaan, benarkah Nabi Adam alaihissalam bukan manusia pertama di muka bumi? Pertanyaan ini didasarkan pada dua hal. Pertama, asumsi tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di bumi. Asumsi aja. Kedua, ada temuan fosil manusia, katanya fosil manusia yang jauh lebih tua ribuan tahun dari usia Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini jawaban alasan pertama. Pertama, dalam pandangan Islam telah menjadi ijma ulama bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama di bumi. Hal ini didasarkan pada beberapa nas berikut ini. Pertama, Nabi Adam alaihissalam adalah khalifah di muka bumi berdasarkan ayat berikut ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dalam dialog antara Allah dengan para malaikat di atas dalam ayat tadi, jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk yang belum dikenal oleh para malaikat. Sehingga mereka, para malaikat berasumsi bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan tidak ada yang berbuat baik seperti mereka. Hal ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk model baru bagi mereka yang belum dikenal. Jadi malaikat itu gak kenal yang namanya manusia sebelum Nabi Adam. Dengan demikian, hal ini menjadi bukti bahwa Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi. Kemudian dalil kedua, ketika Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang dibasahi dengan air lalu menjadi tanah liat. Kemudian para malaikat dan iblis diperintahkan untuk bersujud. Lalu mereka bersujud dan iblis menolak untuk bersujud. Allah berfirman masalah ini. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku,
maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Surat Shad ayat 71-74. Dalam penolakannya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis menyampaikan alasan berikut ini. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini surat Shad ya, ayat 75-76. Nah, dalam peristiwa di atas dapat dipahami bahwa Adam alaihissalam adalah jenis makhluk baru yang tidak dikenal di kalangan malaikat dan iblis. Malaikat dan iblis itu gak kenal. Adam alaihissalam adalah ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Malaikat bertanya, iblis protes tidak mau sujud karena gak kenal. Kemudian ketiga, seluruh manusia dinisbatkan kepada asal pertama mereka, yaitu Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Al-A'raf ayat 27. Dalam ayat di atas, seluruh manusia dinisbatkan kepada asal jenis mereka yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Berarti Adam alaihissalam adalah makhluk pertama dari jenis manusia, karena gak ada yang dinisbatkan kepada selain Nabi Adam. Keempat, lebih dari sekali Al-Quran menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya dalam penciptaan manusia, di mana dari tanah itu Allah menciptakan manusia yang sempurna, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berpikir. Seandainya ada manusia lain sebelum Nabi Adam alaihissalam, tentu lebih utama dan lebih kuat untuk disebutkan dalam konteks menjelaskan kemahasempurnaan Allah dalam penciptaan manusia. Ternyata agak disebutkan, berarti Adam yang pertama. Ini dalil keempat. Kelima, dalam hadis-hadis sahih juga banyak keterangan yang mengisyaratkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama. Misalnya satu hadis ini saja, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu may yud'a yaumal qiyamah Adam, fatara'a dzurriyyatuhu fayuqal hadza abukum Adam, fayaqul labbaika wa sa'daik. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Yang pertama kali dipanggil besok Nabi Adam. Begitu Nabi Adam dipanggil oleh Allah, lalu anak cucunya berkumpul untuk melihatnya, terutama kita-kita yang belum tahu sampai sekarang. Lalu ada yang berkata, ini ayah kalian Adam, kalian anak cucunya. Ia berkata, Adam berkata, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama. Seandainya ada manusia lain sebelum beliau, tentu lebih berhak untuk dipanggil terlebih dahulu pada hari kiamat nanti. Ternyata
nggak ada panggilan, yang dipanggil Nabi Adam. Berarti Nabi Adam manusia pertama. Kemudian jawaban alasan kedua. Sedangkan alasan kedua tentang temuan fosil yang jauh lebih tua ribuan tahun dari usia Nabi Adam alaihissalam, maka para pakar geologi sendiri menganggap fosil tersebut tidak sama dan tidak ada hubungannya dengan gen manusia yang ada sekarang. Fosil itu adalah fosil jin yang ditumpas oleh para malaikat sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Jadi bukan fosil manusia, karena jin lebih tua daripada manusia. Nah, walhasil upaya menanamkan keraguan-raguan bahwa Adam alaihissalam adalah manusia pertama ini berbahaya, karena bisa menjadi pengantar menuju teori evolusi yang dibawa oleh Charles Darwin, yang menganggap manusia adalah hasil dari evolusi makhluk lain, bukan ciptaan Allah. Para pakar menolak teori Darwin karena dibangun di atas dasar asumsi-asumsi yang tidak baku, asumsi yang tidak permanen, tidak jelas tuh. Kesimpulannya, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama berdasarkan isyarat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih, serta telah menjadi ijma' para ulama dan kesepakatan agama-agama sebelum Islam. Karenanya kita gak perlu ikut-ikutan teori baru, asumsi baru yang sesat dan menyesatkan, yang beranggapan Nabi Adam bukan manusia pertama. Itu gak punya dasar sama sekali. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.